Oke. Baik, terima kasih banyak, Bapak Ibu yang sudah hadir menyempatkan waktunya. Mungkin nanti kita pada kesempatan kali ini di komunitas belajar SD Negeri 17 Talangubi akan berbagi cerita, teori hingga ke level praktek, konsep inti dari penerapan budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah. Dan saya yakin juga Bapak Ibu dalam penerapan teori-teori yang akan disampaikan, akan ada banyak tantangan dan kendala di lapangan, tapi yang pertama yang paling utama kita memiliki growth mindset Bapak Ibu, memiliki kemampuan untuk berpikir terbuka dan ingin maju. Saya sambil izin untuk share screen Bapak Ibu. Oke, saya boleh tanya dulu keadaan Bapak Ibu pada malam hari ini, bagaimana kabarnya? Boleh pakai tombol reaction Bapak Ibu. Keadaannya sehatkah? Sedang istirahat sambil nyambi makan malam? Terima kasih Bu Rumia, terima kasih Bu Hodriani, Bu Yeni sudah hadir, berkenan hadir mengikuti, kegiatan Kombel. Diskusi santai sekali Bapak Ibu, terima kasih Bu Lasmi, sehat ya, dalam keadaan sehat? Alhamdulillah Bu Dewi juga sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif ini merupakan salah satu modul yang dipelajari oleh calon guru penggerak dari kebetulan saya merupakan, calon guru penggerak angkatan 10 jalur rekognisi dan merupakan fasilitator guru penggerak angkatan ke-10 yang berasal dari SD Negeri 17 Talang Ubi, Kabupaten Penangkalan Matang Ilir, Sumatera Selatan. Bapak Ibu, kita menyepakati terlebih dahulu apa saja yang harus kita lakukan pada saat webinar 1 jam ke depan. Yang pertama, Bapak Ibu boleh hadir tepat waktu. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, silakan angkat tangan. Bapak Ibu diharapkan juga fokus, mendengarkan. Kalau misalnya ada beberapa informasi terkait yang menurut Bapak Ibu menarik, silakan dicatat. Nanti kita akan diskusikan secara lebih lanjut, mendengarkan dan secara aktif dan juga mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Kebetulan di komunitas belajar juga menyediakan e-sertifikat Bapak Ibu pada akhir pertemuan. Nanti silakan Bapak Ibu mengisi formulir daftar hadir yang disediakan oleh salah satu penggerak komunitas kami, Bu Putri Rismantia akan menyebarkan pada saat akhir kegiatan Kombel SD Negeri 17 Talangubi. Hari ini Bapak Ibu tujuannya, Bapak Ibu dapat memahami beberapa konsep inti dari budaya positif, kemudian juga, saya akan berbagi cerita pada saat penerapan, budaya positif yang ada di SD Negeri 17 Talangubi. Kegiatannya pembukaan, pemaparan materi, diskusi tanya jawab, beserta penutup, gitu. Marilah Bapak Ibu sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih banyak. Saya izin dulu nih cek keadaan Bapak Ibu gitu ya. Kesiapan Bapak Ibu. Nih kita ada tebak gambar. Boleh Bapak Ibu jawab di kolom chat. Kira-kira gambarnya gambar apa ya ini ya? Ada gambar apa ini kira-kira ada kata yang ingin disampaikan nih Bapak Ibu. Boleh dijawab di kolom chat atau Bu Hodriani mau menjawab secara langsung silakan Ibu. Kalau sekilas itu karena orang Medan ya itu gambar pete ya, Iya, pete sama apa itu Bu kira-kira Bu? sama sendal ya. Iya. Jadi pete sendal ya Bu? Nah, sekilas ya, sekilas. Sekilas. Oh Ibu Hodriani dari Medan Bu, Masya Allah, Ya, luar dari Medan. biasa. Salam kenal Ibu, kami dari Sumatera Selatan, sama-sama orang Sumatera ya Bu. Iya, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Makasih. Oke, terima kasih Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bantu jawab? Sendalan pete, pete dan sandal kata Bu Dewi, Bu Yeni sendalan pete. Nah, Reza nih dari Riau nih. Petenis handal Bapak Ibu ya. Ini tebak gambar. Jadi ini pete tambah nis jadi petenis. Sandal huruf S-nya diganti H menjadi handal. Jadi jawabannya adalah Bapak Ibu tebak gambarnya petenis handal. Oke, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu
Untuk kita semua terima kasih banyak yang sudah bantu jawab nih. Bu Dina, Bu Mariati, Bu Lasmi. Oke, sudah bantu jawab juga, luar biasa. Terima kasih banyak sudah bantu berpartisipasi secara aktif dalam ice breaking-nya. Oke, Bapak Ibu, struktur materinya nanti Bapak Ibu mendengarkan terlebih dahulu terkait disiplin positif, teori motivasi, kemudian juga keyakinan kelas, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Iya Bu Yeni, ini petenis handal nih Bu, ini tebak gambar. Oke, saya bantu lagi nih Bapak Ibu, minta interaksinya dengan Bapak Ibu, partisipasinya Bapak Ibu. Aktivitasnya boleh dijawab di kolom chat atau mau jawab secara langsung boleh nih. Pernyataan pertama Bapak Ibu setuju atau tidak nih? Setuju atau tidak kalau memberikan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak Bapak Ibu? Boleh dijawab di kolom chat. Setuju huruf S, kalau tidak setuju TS Bapak Ibu. Silakan dijawab di kolom chat Bapak Ibu, TS atau S ya. Setuju atau tidak setuju nih pernyataan pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, Bu Yeni TS, Bu Lasmi TS, Bu Dewi TS, Bu Hodriani mau jawab secara langsung Ibu sepertinya? Setuju. Setuju ya? Oh, menurut Ibu Hodriani ini setuju ya. Kalau boleh tahu Bu Hodriani, apa yang membuat Ibu yakin nih kalau misalnya hukuman itu bisa membuat anak disiplin nih Bu? Kalau tidak ada hukuman, sanksi, ya santai aja dia orang nggak ada sanksi. Hanya Iya. saja hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan. Terima kasih. Oke. Disesuaikan dengan kebutuhan ya Bu Hodriani ya, Ya, gitu. betul, Jadi betul. kalau misalnya anak itu ada kesalahan apa gitu harus diberikan hukuman sesuai dengan kadar kesalahannya tadi seperti itu ya Bu Hodriani. Nih Bu Erli Zahara nih dia setuju dan tidak setuju. Boleh buka mic Bu Erli Zahara? Maksudnya gimana Bu? Kadang-kadang setuju, kadang-kadang tidak setuju atau bagaimana nih Bu? Ini apa Bapak tergantung situasi. Tergantung Sama kayak situasi. sama kayak Ibu Adriani aja kalau sebelum mereka dikasih hukuman ada kesepakatan dulu kayak gitu. Jadi kadang Oke. setuju, kadang tidak setuju kayak gitu. Oke. Boleh tahu Ibu Erli dari mana Ibu asal instansinya? Saya luar negeri, satu Talangubi. Oke, mantap. Kak, jadi disesuaikan dengan kebutuhan juga ya, Bu ya? Kadang setuju, Ya, kadang tidak sama. setuju. Oke, baik. Sesuai kesepakatan di awal. Baik, terima kasih, Bu. Ini Bu Sama. Ranita TS, Bu Jumarni TS, Bu Mariati S atau TS gitu. Oke, luar biasa ini semakin bertambah pesertanya. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjut ke pernyataan kedua ya Bapak Ibu ya. Pernyataan kedua nih. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Gitu. Anak tidak mengerjakan PR atau anak datang terlambat, kita minta hukumannya dalam bentuk hal positif Bapak Ibu. Membaca atau membersihkan halaman. Sekarang bukan S atau TS lagi ya Bapak Ibu ya. Saya coba minta A sama B Bu. A setuju, B tidak setuju Bapak Ibu. Coba ganti dulu nih. A setuju, B tidak setuju. Oke, ada tim A, ada tim B nih. Bu Jumarni A ya, Bu Dewi A. Oh, Bu Yeni juga A, Bu Hawa juga A. Oke. Bu Meridian A? A? Oh. Zafarina Siregar tidak setuju. Oke. Boleh bantu open mic Zafarina Siregar kalau boleh tahu apa alasannya tidak setuju memberikan hukuman dalam bentuk hal positif itu juga tidak diperbolehkan nih Pak. Menurut Zafarina bagaimana pendapatnya? Disilakan. Oke, Bapak Akbar. Menurut saya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman itu menurut saya hanya apa ya, tidak dapat tidak meningkatkan disiplin anak secara signifikan,
tetapi hanya mengganti hukuman fisik ke hukuman yang ada kegiatannya saja seperti itu. Oke, oke. Iya, memberi Labelnya masih namanya hukuman ya, Bu Zafarina ya? Iya, hanya memberikan mengganti waktu dari hukuman fisik ke hukuman yang banyak manfaatnya saja seperti Oke, itu. baik baik. Kalau Fokusnya misalnya mau ya. meningkatkan disiplin anak, mungkin ada strategi atau metodenya tersendiri begitu. Oke, baik, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu secara virtual? Bu Sini. Zafarina, terima kasih banyak Bu Zafarina. Oke, terima kasih Reza sudah bantu memberikan tepuk tangan. Oke, pernyataan ketiga nih Bapak Ibu, semakin seru nih. Ketiga nih, memberikan hadiah, iming-iming, gitu. Dikasih piala, dikasih hadiah buku, gitu. Dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah anak-anak semakin termotivasi belajar kalau misalnya dikasih iming-iming atau hadiah? Ini ganti lagi Bapak Ibu, X sama Y. X setuju, benar. Y setuju, X tidak setuju nih coba. Y setuju, yes. X tidak setuju. Y atau X ya. Y, X, yes, yes. Setuju ya kalau kasih hadiah itu memberikan motivasi belajar anak ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Pak Reza boleh bantu open mic. Setuju kalau misalnya memberikan hadiah itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Boleh Pak Reza? Disilahkan. Izin Bapak, menurut saya mengapa harus kita tuh memberikan reward atau motivasi kepada anak gitu kan, supaya anak tersebut bisa lebih termotivasi dan juga dengan adanya hadiah tersebut, jadi dia tuh lebih giat lagi Pak dalam belajarnya dan lebih menjadi kayak sosok inspiratif lah gitu bahwasannya tuh kayak mana ya kayak Yap. Yap. Kalau boleh tahu nih pengalaman Reza selama menjadi siswa itu hadiah atau iming-iming apa yang paling terkenang nih Reza yang diberikan oleh guru sehingga Reza tuh termotivasi belajarnya Reza? Kalau iming-imingnya itu seperti buku Pak, karena dengan adanya buku jadi kayak bisa dibanggain lah ke teman-teman bahwasanya tuh ini loh aku dapat buku dari Pak Akbar gitu bahwasanya tuh bisa kayak lebih unggul lah dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi teman-teman lain kayak lebih termotivasi gitu Pak. Gitu. Baik, baik. Reza dari mana Reza kalau boleh tahu? Mohon maaf Bapak Ibu, saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Riau, tepatnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, jurusan PGSD ya Reza ya? Iya Bapak. Oke, baik. Terima kasih Reza, luar biasa. Boleh kasih tangan Bapak Ibu, ini mahasiswa nih udah belajar budaya positif. Mantap, ini akses informasinya. Terima kasih banyak Reza sudah berbagi cerita nih. Tapi saya mau boleh gali lebih lanjut Reza terkait kalau misalnya nih saya menjadi gurunya Reza, kalau saya tidak memberikan iming-iming, apakah Reza masih mau mengikuti arahan atau perasaan Reza akan jadi kecewa kalau misalnya saya tidak berikan buku ya Reza? Kalau tidak diberikan iming-iming ya Pak, bakalan aduh gimana ya, bakalan akan ada motivasi yang berbeda ya Reza ya? Sebenarnya iya lebih berbeda gitu Pak, cuman harus lebih giat lagi, harus lebih termotivasi lagi lah gitu Pak. Baik, baik. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Reza. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk mahasiswa nih, mahasiswa PGSD. Luar biasa ini. Mahasiswa udah
Antusias sekali nih belajar budaya positif. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah berpartisipasi secara aktif ini. Wah, tombol reaction-nya luar biasa ini. Kita malam-malam diskusi terkait budaya positif nih Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sebelum kita melanjutkan dulu, kita mau penyamaan persepsi dulu nih Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Apakah disiplin itu memberikan hukuman, memberikan iming-iming dan hadiah, dan bagaimana pengaruh dan implikasinya ya jika makanya gitu kan. Nilai-nilai kebajikan universal yang ingin sebenarnya kita kembangkan dari anak-anak. Bapak Ibu, saya ada satu lagi nih Bapak Ibu terkait teori gitu. Jadi ada permainan sederhana. Saya mau coba sama ada yang mau coba boleh angkat tangan nih Bapak Ibu. Perintahnya ada yang A, ada yang B gitu. Jadi nanti ada A dan B, dua tokoh peran gitu. Sobat kelas cari kertas atau ambil satu barang. Bapak Ibu pegang barang tersebut. Pegang dalam kepalan. Ibu nanti ada teman Bapak Ibu yang mencoba dengan sekuat tenaga. Membujuk. Merayu. Mempengaruhi ya. Jadi bisa juga mengancam, menghardik, merayu, menyuap gitu kan. Agar bisa membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Ada yang mau coba? Ibu Rumiah mau bersediakah Ibu? Atau ada siapa? Sebentar saya coba cek dulu. Oke. Atau Bu Mirni, halo? Halo Pak. Boleh. Bisa. Bu Mirni mau coba Ibu, saya lagi pegang HP nih Bu Mirni, atau ada tulisan ini intinya HP gitu. Bu Mirni boleh bantu yakinkan saya Ibu untuk saya memberikan HP saya kepada Bu Mirni. Oke. Hai Pak Akbar, selamat malam. Selamat malam Bu Mirni. Kayaknya saya lihat sesuatu deh. Apa sih Pak di tangan Bapak? Kayaknya erat banget dipegang kayak gitu. Ya ini Bu Mirni, ini HP saya yang sangat berharga Ibu. Saya terlalu pegang di tangan saya Ibu Mirni. HP baru ya? Enggak baru juga sih Bu, tapi HP-nya berharga bagi saya Ibu. Oh gitu. Boleh coba saya lihat dulu Pak. Gimana HP-nya biar coba saya lihat. Semenarik apa sih sebenarnya HP Bapak? Saya nggak mau nih Bu. Untuk apa Ibu mau lihat-lihat HP saya Ibu? Lihat aja Pak, nggak apa-apa kan cuma dilihat, bukan berarti saya mau memiliki, pengen aja siapa tahu nanti, saya juga mau ikutan beli kayak Bapak. Ya dilihat saja Bu, tapi saya tidak mau memberikan HP ini kepada Ibu. Oh gitu, kok nggak mau ya Pak ya? Padahal saya mau lihat loh, mungkin ada fitur-fitur yang bisa saya pelajarin seperti itu. Ya, Boleh nggak? nanti saya tunjukkan saja ya Bu, saya tidak mau memberikan HP-nya kepada Ibu tetapi. Oh seperti itu, ya udah nggak apa-apa sih Pak sebenarnya, tapi kalau boleh saya tahu nih, apa sih alasan Bapak nggak mau lihatin ke saya kayak gitu? Ini kan hal pribadi saya Bu, saya agak sulit memberikannya kepada orang lain Ibu Mirni. Oh seperti itu. Tapi apa menurut Bapak, menunjukkan kata Bapak tadi mau cerita apa saja mau ditunjukin, tapi kan lebih baik saya lihat aja sendiri dibanding Bapak tunjukin yang mau saya tanyain kan? Oke, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Bu Mirni. Wah, mantap. Terima Luar kasih biasa. Pak. Terima kasih banyak Bu Mirni Baik. partisipasinya. Tergugah ya untuk memberikan ya. Ya, saya tidak terduga sih Bu. Saya tidak tergugah. Jadi Bapak Ibu, coba Bapak Ibu analisa. Bu Mirni tadi mencoba melakukan apa Bapak Ibu? Membujuk kah? Mengancam saya kah? Menghardik saya kah? Merayu saya kah? Atau menyuap saya Bapak Ibu? Boleh dulu balas di kolom chat Bapak Ibu. Apa yang sudah dilakukan oleh Bu Mirni kepada saya Bapak Ibu? Untuk memberikan HP yang saya pegang gitu kan kepada Bu Mirni. Boleh bantu dia dibalas dulu?
Ada yang merayu Bu Ratih, membujuk Bu Yeni, membujuk, merayu. Tapi sudah dibujuk, sudah dirayu, apakah saya berikan Bapak Ibu HP-nya? Boleh? Gagal ya? Tidak. Gagal. Enggak, Pak. Sedikit memaksa. Sedikit memaksa juga ada tadi ya. Karena itu privacy, tidak. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa ini partisipasinya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mantap, mantap, mantap. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih Bu Mirni, luar biasa effortnya ya. Sebenarnya saya mau kasih Bu, tapi karena ini harusnya barang yang lebih berharga ya Bu Mirni ya, saya pegang tadi ya. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu, permainan sederhana tadi menunjukkan Bapak Ibu terkait teori kontemporer, paradigma teori kontrol gitu, teori pilihan, ilusi kontrol. Kita sebagai guru, kepala sekolah, orang tua, itu merasa kita punya kontrol Bapak Ibu. Kontrol secara penuh gitu. Ilusi kontrol yang menyatakan kita bisa mengubah atau mengontrol murid secara utuh. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Padahal kondisinya itu tidak sama sekali benar Bapak Ibu. Jadi, kembali lagi ke jawaban pertama Bapak Ibu, pertanyaan pemantik, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nanti kita jawab ya. Yang kedua, pemberian hukuman yang positif itu meningkatkan disiplin anak atau tidak? Kemudian memberikan iming-iming, hadiah itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak Bapak Ibu? Nanti pada saat di akhir, Bapak Ibu dapat merefleksikan nih, apakah pernyataan-pernyataan tersebut sama seperti yang dari awal Bapak Ibu rasakan gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, pembanding nih ya. Kalau zaman dulu kita kuliah keguruan gitu kan, ada namanya teori behavioristik gitu, stimulus respon. Kalau dikasih apa, kemudian akan hasilnya apa, sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu teori stimulus respon. Sedangkan berdasarkan teori kontrol dan pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Posisinya, kalau tadi, Bu Mirni itu pakai stimulus respon dengan berbagai macam cara meminta saya untuk memberikan HP yang saya pegang, Bapak Ibu. Kalau Ibu Mirni posisi kontrol, teori kontrol, Ibu Mirni akan memahami apa latar belakang atau alasan utama saya tidak ingin memberikan HP saya. Tadi dijawab di kolom chat nih, alasannya berhasil atau tidak. Kata Bu Nur Hasanah karena itu privacy gitu ya. Jadi secara tidak langsung sudah ada pemahaman gitu Bapak Ibu ya. Kita belajar untuk empati. Kenapa anak melakukan sesuatu atas dasar apa? Jadi garis besar dari teori kontrol itu Bapak Ibu, penguatannya adalah manusia melakukan sesuatu itu atas dasar ada tujuan yang ingin dicapai. Seperti yang di pernyataan kedua Bapak Ibu. Perilaku buruk itu dilihat dari suatu kesalahan. Sedangkan kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Maka dari itu tugas guru, tenaga pendidik, dan orang tua itu memahami apa latar belakang dari anak melakukan X, A, B, Y, atau Z gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Ibu Mirni akan beranggapan saya bisa mengambil HP dari Pak Akbar bagaimanapun caranya. Tapi kenyataannya Bapak Ibu tidak bisa. Karena yang punya hak adalah saya sendiri. Saya tidak mau memberikan HP saya kepada Bu Mirni. Berdasarkan teori kontrol Bapak Ibu, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi bukan orang lain Bapak Ibu. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di teori stimulus respon, pemaksaan, rayu, bujuk, hukuman adalah bujukan yang gagal Bapak Ibu.
Karena bentuknya ada yang menang, ada yang kalah. Kalau Bu Mirni tadi menghardik saya, memaksa saya, atau bahkan memukul saya, sehingga saya bisa memberikan HP ini kepada Bu Mirni, Ibu Mirni menang untuk mendapatkan HP saya kalah statusnya. Saya adalah orang yang gagal karena saya tidak bisa memegang atau menyimpan atau melindungi HP yang saya miliki, Bapak Ibu. Jadi Bu Mirni menang, saya kalah. Sedangkan di teori kontrol, harapannya ini setara Bapak Ibu. Win-win, menang sama menang. Harapannya ketika saya nanti memberikan HP kepada Bu Mirni, saya legowo. Saya sadar. Bu Mirni tadi sudah mencoba dengan sangat baik untuk membiarkan saya melepas HP saya. Tanpa ada rasanya sakit hati atau merasa kok seperti itu atau merasa ya sudahlah terpaksa gitu kan. Jadi di stimulus respon itu ada yang menang, ada yang kalah. Sedangkan di teori kontrol itu win-win. Semuanya menang-menang gitu ya. Ada kolaborasi, ada konsensus. Seperti yang disampaikan di kalimat terakhir. Itu pembedanya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pertanyaannya, apa sih disiplin itu? Apakah ikut aturan? Apakah takut akan hukuman? Ataukah mengejar dengan adanya penghargaan atau peraih gitu, bintang, poin gitu kan. Jadi Bapak Ibu, makna disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Berdasarkan teori kontrol, anak-anak harusnya sadar dengan diri sendiri, mengontrol, menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai. Mereka tanggung jawab Bapak Ibu, tanpa terperintah orang lain. Tanpa terperintah orang lain. Poin pentingnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya kita lihat studi kasus, mungkin ada nih Bapak Ibu di pengalaman ya, sebagai siswa, yang tadi mahasiswa, atau sebagai guru. Ada anak, kalau misalnya guru A masuk itu diam semua. Yang dikhawatirkan anak-anak itu adalah posisi si gurunya. Ketika guru A sudah keluar, berganti dengan guru, anak itu beda. Karena mereka merasa mentreatment itu berdasarkan siapa guru yang masuk Bapak Ibu. Harusnya kondisinya anak-anak itu saling menghargai, menghormati, mau guru A, guru B, ataupun guru C yang masuk kelas, mereka tetap memegang keyakinan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan disiplin Bapak Ibu. Bukan gara-gara tokoh, gara-gara aktor, gara-gara guru A saja, atau gara-gara ayah atau ibu gitu, tapi mau dengan siapa orangnya, mereka memiliki tanggung jawab tersendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi apa yang ingin dibangun dari anak-anak yang disiplin? Yang biasa kita buat Bapak Ibu peraturan-peraturan kelas ya. Peraturan-peraturan di mana ketika kamu tidak melakukan ini maka akan dapat poin, akan melanggar dan seterusnya dan seterusnya. Yang dibangun adalah kekhawatiran, yang dibangun adalah ketakutan, yang dibangun adalah ancaman. Maka dari itu mulai bergeser Bapak Ibu. Di teori disiplin positif, modul intinya adalah membangun nilai-nilai kebajikan universal. Apa Pak Akbar yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai yang dipegang mau anak levelnya SD, SMP, SMA, maupun levelnya sampai mereka besar dan dewasa, itu nilai-nilai positif Bapak Ibu. Tanpa berbatas ras, suku, agama, negara, karena semua orang percaya nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang mendunia, nilai-nilai positif yang akan diterima oleh semua orang Bapak Ibu. Jadi berdasarkan teori kontrol, William Glasser, itu setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan Bapak Ibu. Maka harapannya kita di dunia pendidikan itu membangun motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Kalau motivasi dari luar adalah bentuknya hukuman, iming-iming, ketakutan, ancaman gitu. Harusnya dengan atau tanpa adanya hadiah, seperti buku, si Reza tadi, masih semangat untuk belajar. Dengan atau tanpa adanya Ibu Mirni masuk kelas, anak-anak masih saling menghormati.
Dengan atau tanpa adanya peraturan yang kaku, for example, anak-anak akan tetap menjadi orang yang berkepribadian baik gitu Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai universal adalah nilai-nilai yang mendunia. Apa kontekstualitasnya di Indonesia Bapak Ibu? Ya profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi tersebut ya. Beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Boleh kasih tombol reaction-nya Bapak Ibu dari angka 1 sampai 10 di kolom chat. 1 itu masih belum paham, 10 itu sudah sangat paham terkait pemaknaan disiplin dan juga nilai-nilai universal Bapak Ibu. Sebelum kita masuk subtopik yang kedua terkait teori motivasi. Saya tunggu jawabannya di kolom chat Bapak Ibu dalam waktu 30 detik kali ya. Boleh ditulis dulu angka 1 sampai 10 pemahamannya. Silakan Bapak Ibu dijawab saja secara jujur. Oke, Bu Erli 10, terima kasih banyak Ibu. Yang lainnya ditunggu. 1 sampai 10 Bapak Ibu, ini tidak ada penilaian atau assessment pun, saya hanya ingin memastikan penyampaian saya itu tidak terlalu cepat. Bapak Ibu juga mendapatkan konsep dan penguatan fundamental terkait nilai universal dan disiplin. Bu Novi 8, Pak Fastim 9,25, sedikit sekali, sedikit lagi 10 ya Pak Fastim ya. Bu Mirni 9, Bu Ria 10, Bu Yeni 9. Oke, terima kasih banyak, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan virtualnya dulu Bapak Ibu untuk kita semua. Saya izin lanjut ya ke subtopik yang kedua gitu, struktur materi kedua. Teori motivasi, hukuman, sama penghargaan dan restitusi. Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia ini salah satu teori kontemporer gitu ya. Yang biasa kita lakukan itu adalah melakukan sesuatu atas dasar menghindari ketidaknyamanan gitu, atau hukuman. Ya sudahlah, saya diam di dalam kelas itu karena takut kena marah Bu Guru atau Pak Gurunya, karena takut disuruh berdiri, atau karena takut akan mengelilingi lapangan. Jadi motivasinya itu eksternal Bapak Ibu. Motivasinya itu dari luar, yaitu hukuman yang akan diberikan oleh si guru tadi. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi motivasinya eksternal. Kemudian yang kedua nih, naik levelnya. Untuk mendapatkan imbalan. Seperti yang tadi Reza dapatkan. Saya akan rajin belajar, mengerjakan tugas, gara-gara nanti dapat buku nih, dapat hadiah. Dapat ranking nih, dapat piala. Dapat bintang nanti kalau bisa jawab soal. Dapat juara umum nanti. Itu motivasi eksternal Bapak Ibu. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pertanyaannya Bapak Ibu, anak-anak, pertanyaannya adalah, tujuan kita adalah anak-anak itu akan terus belajar, termotivasi dengan atau tanpa adanya hadiah, dengan atau tanpa adanya hukuman, dengan atau tanpa adanya iming-iming Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Anak-anak sekolah kan pada saat sampai SMA atau kuliah ya Bapak Ibu ya. Setelah kuliah nanti mereka rajin pun tidak ada yang memberikan mereka piala Bapak Ibu. Tidak ada yang memberikan mereka hadiah. Khawatirnya anak-anak itu akan menjadi kecanduan. Ini yang saya rasakan Bapak Ibu pada saat mengajar di kelas 6. Saya biasa sekali memberikan hadiah gitu ya. Hadiah kecil-kecil seperti permen gitu ya. Buku tulis gitu. Jadi pada saat suatu hari saya itu lupa Bapak Ibu membeli permen. Jadi anak-anak pada saat silakan anak-anak jawab pertanyaan ini. Pak, apa yang ditanyakan oleh anak-anak pertama kali Bapak Ibu? Bukan bisa menjawab atau enggak. Pak, ada hadiahnya atau tidak Bapak Ibu? Jadi motivasinya itu bukan ingin menjawab pertanyaan atau termotivasi untuk belajar, tapi yang pertama kali ditanyakan oleh anak-anak adalah hadiahnya apa Pak? Kalau hadiahnya tidak sama dengan yang kemarin atau lebih rendah daripada yang kemarin, motivasinya tidak sama besarnya Bapak Ibu. Itu kesalahan saya pada saat saya mengiming-imingi anak-anak dalam bentuk hadiah. Inginnya saya sebagai guru, anak-anak itu belajar ya atas dasar mereka butuh. Karena mereka atas dasar memenuhi rasa ingin tahu, rasa kepuasan mereka belajar. Itu yang namanya pembelajar sepanjang hayat Bapak Ibu.
Karena anak-anak yang kita didik sekarang, pada saat jadi masyarakat, anggota masyarakat, setelah lulus sekolah nanti, tidak semua orang akan memberikan mereka permen, tidak semua orang akan memberikan mereka piala, atau tidak semua orang akan memberikan mereka tepuk tangan, Bapak Ibu. Bisa jadi hal baik yang mereka lakukan tidak akan diberikan tepuk tangan atau apresiasi. Khawatirnya pada saat mereka menantikan yang namanya motivasi eksternal, mereka tidak akan pernah berbuat baik, Bapak Ibu. Karena mereka menantikan sesuatu yang eksternal. Tujuan yang paling mendasar dari disiplin positif adalah motivasi internal. Motivasi dari dalam diri anak. Mereka belajar untuk menghargai diri mereka sendiri. Mereka taat peraturan dan menghormati guru karena mereka ingin dihormati seperti mereka menghormati orang lain dan guru teman-temannya. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Jadi motivasinya Bapak Ibu, motivasi internal dari diri sendiri. Apakah ini mudah untuk dilakukan? Saya yakin akan Bapak Ibu jawab sulit. Gitu. Karena kebiasaan kita, pengalaman-pengalaman kita 10-20 tahun yang lalu gitu. Gaya-gaya pembelajaran pengajaran kita itu sangat eksternal sekali ya Bapak Ibu gitu. Maka dari itu pelan-pelan kita mulai bergeser ke motivasi internal gitu. Saya izin melanjutkan ya Bapak Ibu. Apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan dan memberikan apresiasi? Kalau tidak hukuman Pak Akbar, kalau tidak diberikan iming-iming, apa yang harus dilakukan agar anak-anak paham, oh saya ini melakukan kebaikan dan itulah nilai kebaikan yang jadi kekuatan saya gitu. Bapak Ibu bisa memberikan pengakuan secara khusus, secara pribadi, semua anak dapat. Bukan anak-anak yang pintar matematika saja, bukan anak-anak yang pintar seni atau lombanya menang gitu kan. Kalau mewakili sekolah, tapi semua anak di sekolah itu mendapatkan pengakuan secara bergantian. Dilakukan secara konsisten dan fokusnya bukan pada hasil akhir, tapi proses. Contoh konkretnya seperti apa Pak Akbar? Contoh konkretnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu guru memberikan pengakuan, apresiasi kebajikan jika anak-anak melakukan suatu kebaikan. Contohnya Bapak Ibu. Kemarin saya lihat Bu Dian atau Nak Dian, rasa empatinya besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi nanti Bu Dian akan sadar dengan sendirinya, oh saya punya empati nih ya. Saya dipuji pada saat saya memberikan bangku ke teman yang lainnya gitu. Jadi itu yang dikembangkan, yang dikuatkan ke Bu Dian sebagai anak yang memiliki empati sangat tinggi. Saya menghargai anak Hodriani karena kepeduliannya pada saat membantu teman-temannya melakukan tugas kelompok. Nanti Bu Hodriani akan merasakan, oh saya diperhatikan sama Pak Akbar pada saat membantu teman-teman yang lainnya. Bu Hodriani akan terkuatkan nilai kebajikannya. Fokus saya bukan ke hasil tugas kelompok ya Bapak Ibu ya. Kelompok hasilnya nilainya A, B, dan seterusnya. Tapi saya nilai adalah apresiasi kepada Bu Hodriani yang nilai kebajikannya adalah kepedulian. Karena Bu Hodriani membantu teman-temannya pada saat di tugas kelompok. Saya berterima kasih banyak kepada Bu Erli karena rasut tangannya pada saat memungut kertas berserakan di lantai. Jadi fokusnya adalah, wah saya diperhatikan nih sama guru karena bertanggung jawab memungut kertas yang berserakan di lantai. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Konsepnya adalah penguatannya bukan ke hasil, tapi ke proses, ke nilai-nilai kebajikan. Oke, kita coba lanjut lagi terkait apakah yang disampaikan oleh Bu Hodriani, Bu Erli, terkait hukuman dan konsekuensi pada saat pertanyaan di awal, itu bisa kita definisikan ya Bapak Ibu. Oke, boleh dong jawab lagi di kolom chat. H untuk hukuman, K untuk konsekuensi. Mencatat 100 kali di buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena
terlambat ke sekolah? Boleh dong dijawab di kolom chat dulu Bapak Ibu. H untuk hukuman, K untuk konsekuensi. Oke, hukuman sama konsekuensi ya. Oke, siap. Oke, saya izin lanjut Bapak Ibu. Yang kedua, silakan dijawab. Tulis dulu angkanya 2 titik H atau K ya. Oke. Baik, hukuman kita lanjut yang ketiga Bapak Ibu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa ini kolom chatnya. Mantap. Saya suka sekali ini interaksinya. Pertanyaan keempat, menggantikan kertas. Ada typo sedikit ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret gitu. Nomor 4, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Oke, ini konsekuensi ya, mayoritas yang menjawab ya. Nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, mayoritas menjawab konsekuensi. Kita lanjut lagi, pernyataan ke-6. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Baik. Selanjutnya yang ke-7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Baik, Bapak Ibu. Oke, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangannya dulu Bapak Ibu untuk kita semua. Mantap ini. Sudah 39 orang ini menjawab dan berpartisipasi nih. Konsekuensi apa hukuman? Kemudian apa sih Pak bedanya konsekuensi sama hukuman? Saya izin untuk meneruskan ya Bapak Ibu ya. Oke. Sebelumnya, saya ingin memastikan dulu kita penyamaan persepsi terkait restitusi ya. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi ada tiga layer ya gitu. Jadi restitusi ini Bapak Ibu, anak-anak itu diciptakan kondisi di mana murid memperbaiki kesalahan mereka. Yang namanya anak-anak ya pasti melakukan kesalahan Bapak Ibu. Kita pun juga orang dewasa melakukan kesalahan gitu. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, terrehabilitate gitu ya, terrestitusi gitu ya, dengan karakter yang menjadi lebih kuat. Jadi restitusi ini juga digunakan untuk proses kolaboratif, win-win tadi, menang sama menang, mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi gitu ya, impiannya menjadi penguatan pribadi, bukan mendekonstruksi atau menurunkan nilai dari si anak itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, secara garis besar kalau misalnya kita analisa bedanya
hukuman, konsekuensi, sama restitusi itu ada di sini Bapak Ibu. Ini sangat perbandingan yang sangat jelas ya Bapak Ibu. Di mana kita hukuman itu merupakan identitas gagal. Identitas gagal. Mungkin Bapak Ibu yang sampai sekarang masih memiliki trauma atau luka lama pada saat diberikan hukuman oleh guru atau orang tua yang masih sekarang terngiang-ngiang sakit hatinya gitu kan. Atau perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Apakah ada Bapak Ibu perasaan-perasaan seperti itu? Boleh bantu saya dulu untuk di kolom chat Bapak Ibu 1 sampai 10 Bapak Ibu. Bagaimana apakah Bapak Ibu sering atau pernah melakukan atau merasakan dihukum oleh guru atau orang tua pada saat pengalaman-pengalaman Bapak Ibu sebagai siswa atau sebagai anak Bapak Ibu? Boleh dulu dong dijawab di kolom chat Bapak Ibu. 1 itu sangat jarang, 10 itu sering sekali Bapak Ibu. Boleh dong di-rate 1 sampai 10 bagaimana perasaan dan seberapa sering Bapak Ibu dihukum sama orang tua ataupun dari guru Bapak Ibu. Pak Fastim ini 8 ya. Bentuknya either mungkin fisik gitu ya ataupun verbal ya Bapak Ibu ya, dikatain, dicemooh, diremehkan. 7, 7,5, 2, ada 6, 1, 3. Oh, ini sangat beragam sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, pemberian hukuman itu adalah kategori identitas gagal. Identitas gagal adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ciri dari pemberian hukuman adalah anak-anak itu akan merasa, kok aku datang telat tapi disuruh tulis sampai tangan pegel gitu kan. Apa sih masuk akalnya gitu. Betapa tidak masuk akalnya, tidak logisnya suatu hukuman kalau misalnya anak-anak tidak menerima hal itu Bapak Ibu. Gitu. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Karena saya menumpahkan air, saya akan mengelap air yang saya tumpahkan. Itu konsekuensi. Karena saya mencoret-coret kertas teman, saya harus mengganti kertas teman yang saya coret. Itu konsekuensi Bapak Ibu. Karena saya sudah memukul teman sehingga kancingnya robek, saya harus menjahit atau mengganti baju yang robek tadi Bapak Ibu. Itu sesuatu yang harus terjadi. Itu konsekuensi. Anak-anak diajarkan kalau mereka melakukan kesalahan, ada konsekuensinya. Kalau hukuman, itu kadang-kadang tidak masuk akal Bapak Ibu. Hal yang menyakitkan, tidak masuk akal, tidak relevan dengan apa yang dilakukan kesalahan oleh si anak. Kemudian Bapak Ibu, yang dilakukan lebih baik adalah si restitusi. Karena pilihan yang ditanyakan adalah kenapa si anak sampai kenapa anak itu terlambat, Bapak Ibu. Kenapa anak itu tidur di kelas? Saya mungkin ini beberapa orang yang di sini juga sudah pernah mendengarkan cerita saya. Saya itu pernah mengajar Bapak Ibu di desa Betung gitu. Saya guru saya effort sekali untuk menyiapkan pembelajaran pada saat hari itu gitu. Saya siapin proyektor, media pembelajaran saya bawa gitu kan. Saya coba berikan berbagai macam aktivitas agar menyenangkan. Tetapi Bapak Ibu tidak semua anak menyukai itu. Ada satu anak di sudut paling belakang kelas itu tertidur Bapak Ibu. Sebagai guru reaksinya saya marah. Yang saya lakukan ingin saya lempar, ingin saya teriak, ingin saya kok anak-anak ini bisa-bisanya tidak menghargai saya. Tapi saya coba untuk tenangkan diri, saya coba untuk tarik napas dulu, kemudian saya duduk Bapak Ibu di sebelahnya, saya tanya, saya izin bangunkan, saya tanya. Ketika saya tanya Bapak Ibu, ternyata apa yang saya dapatkan informasinya. Saya mencoba empati dengan teori kontrol tadi ya. Saya mencoba empati, saya tanya, ternyata hari Senin itu kejadiannya. Hari Minggunya ini anak jadi sapu jagat. Sapu jagat itu yang bantu pernikahan, kondangan untuk bersih-bersih aktivitas pernikahan gitu Bapak Ibu ya. Cuci piring dan seterusnya. Anak ini tinggal sama nenek karena orang tuanya sudah bercerai. Kemudian saya langsung ekspresinya Bapak Ibu ya waktu itu emosinya ada dari marah itu tiba-tiba jadi saya sedih. Saya membayangkan kalau saya di posisinya
anak tersebut pada saat usia kelas 6, mungkin saya tidak akan berani untuk sekolah atau saya akan malas untuk sekolah. Ini untung-untung ini anak masih ada usaha untuk masuk ke kelas Bapak Ibu, walaupun tertidur ya, gitu. Saya berempati sekali menjadi, wah ini anak ternyata ada alasan kenapa dia tertidur di kelas Bapak Ibu. Seperti yang teori kontrol sampaikan, ada tujuan, ada alasan kenapa anak itu melakukan sesuatu kesalahan. Tugas kita adalah menggali dulu sebelum kita menghakimi. Kita mendengarkan, kita menguatkan karakternya. Kita kata-kata korban itu mendapatkan ganti gitu ya. Kemudian kita juga mendapatkan penguatan anak. Masalahnya juga bisa dipecahkan. Anak-anak mulai belajar tanggung jawab Bapak Ibu. Dengan menanyakan keyakinan kelas, kemudian juga menghormati diri sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bedanya hukuman, konsekuensi, restitusi ini di 3 tabel ini Bapak Ibu. Identitas gagal dan disiplin. Di disiplin positif bukan berarti anak-anak ini dimanja dalam tanda kutip ya Bapak Ibu. Anak-anak tidak akan dihukum sama sekali atau mungkin tidak akan belajar atau tidak ada efek jera. Efek jera yang diberikan oleh konsekuensi sama hukuman itu jauh berbeda Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan yang jawab tadi ya 1 sampai 10. Efek jeranya itu kalau masih sakit hati sampai sekarang itu berarti hukuman Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu merasakan hal yang menyakitkan dan Bapak Ibu merasa itu tidak dapat diterima kenapa saya dipermalukan di depan kelas gitu. Kalau itu bisa diterima berarti bentuknya konsekuensi. Berarti pemberian aktivitas tersebut itu masuk akal. Karena sesuatu harus terjadi. Saya dipaksa menjahit dan mengganti kancing karena saya merobek baju teman saya gitu. Itu konsekuensi. Anak-anak belajar, efek jerahnya di sana. Oh, kalau saya tidak ingin menjahit dan tidak ingin mengganti baju, maka saya tidak boleh lagi melakukan aktivitas pemukulan atau berkelahi dengan teman. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di disiplin positif bukan tidak ada hukuman sama sekali. Namanya bukan hukuman, tapi konsekuensi. Apa yang paling membedakan adalah rasa sakit hati dari si anak, Bapak Ibu. Itu tolak ukur yang sangat bisa kita lihat, Bapak Ibu. Oke, saya izin tanya lagi Bapak Ibu sebelum kita masuk ke subtopik selanjutnya terkait keyakinan kelas dari skala boleh deh 1 sampai 10 Bapak Ibu, seberapa jauh pemahaman Bapak Ibu terkait teori motivasi tadi dan juga perbedaan hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Silakan Bapak Ibu bantu jawab dulu di kolom chat. Pemahaman Bapak Ibu sudah sejauh mana nih terkait subtopik yang kedua. Terima kasih Bu Novi 9, Bu Mirni 10, Bu Erli 10, Bu Lasmi 10, Bu Rumia 9. Wah, terima kasih. Alhamdulillah kalau misalnya Bapak Ibu sudah mulai memahami ya 10, 9, 10. Thank you. Bu Mariati 9 juga, Bu Sepriani 10. Oke, saya izin lanjut ya Bapak Ibu ya terkait keyakinan kelas. Saya izin tarik terlebih dahulu nih. Keyakinan kelas itu sangat berkaitan dengan yang namanya nilai-nilai kebajikan gitu ya. Saya ingin minta bantuan Bapak Ibu lagi nih untuk berinteraksi dan menjawab kembali. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut ini Bapak Ibu? Kalau menggunakan helm saat mengendarai motor itu kebajikannya apa ya Bapak Ibu ya? Boleh bantu dong dijawab di kolom chat. Kata Bu Sepriani keselamatan, keamanan kata Bu Mariati. Bu Novi keselamatan, Bu Rumia keselamatan. Bu Muyatin keselamatan dalam berkendara, Bu Novi safety, keamanan. Oke. Keselamatan, keamanan. Oke. Yap, benar sekali ya Bapak Ibu ya. Menggunakan helm itu atas dasar keselamatan. Oke. Yang kedua nih Bapak Ibu, membuang sampah pada tempatnya. Itu nilai kebajikannya atau keyakinannya apa ya? Silahkan dijawab. Kebersihan Bu Novi, Bu Fitria, kebersihan juga, terima kasih.
Menjaga kebersihan Bu Novi Susana, Bu Dian menjaga kebersihan. Disiplin kebersihan Bu Erli. Oke, disiplin. Menjaga kebersihan. Ibu Lia Dede. Menjaga kebersihan. Terima kasih 45 orang nih sudah luar biasa. Semakin bertambah ya. Oke, benar sekali. Menjaga kebersihan ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir nih, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kira-kira nilai kebajikan dan atau keyakinannya itu apa ya Bapak Ibu ya? Akhlak, Bu Erli. Sopan santun, kesopanan, etika, Pak Nopen. Apalagi ya? Sopan santun, Bu Puji. Etika dan tata krama, sopan santun, bicara sopan santun, beretika. Oke. Dilarang menggunakan kata-kata kasar itu bersikap positif dan saling menghormati ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian pertanyaan mendasarnya Bapak Ibu, kenapa harus keyakinan kelas gitu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm gitu kan? Ya jawabannya keselamatan. Kalau misalnya untuk peraturan masker ya untuk kesehatan juga keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini disebut dengan keyakinan Bapak Ibu ya, nilai kebajikan universal yang disepakati mau di negara manapun, di suku apapun, di bahasa apapun, di agama apapun, yang namanya keselamatan, menghormati itu nilai positif yang ingin dibangun sebagai motivasi intrinsik, motivasi internalnya anak gitu. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Nih, ini praktiknya Bapak Ibu. Di kelas, ini kalau misalnya SD ya, pertanyaan mendasarnya adalah, saya tanyakan adalah kelas impian kalian. Kalian itu ingin ingin mendambakan kelas yang bagaimana sih? Kemudian cara untuk mewujudkan kelas impiannya itu bagaimana? Nanti detail keyakinan kelasnya saya akan kirim Bapak. Saya akan jelaskan. Ini pakai sticky note, seluruh anak menyampaikan pendapatnya. Kemudian juga kita konklusikan gitu, apa yang diharapkan untuk membuat kelas impian mereka. Perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas apa, Pak? Kalau peraturan kelas itu biasanya dari guru langsung, kemudian juga anak-anak diminta untuk mengikuti tanpa tahu dasarnya apa. Sedangkan di keyakinan Bapak Ibu, di keyakinan kelas ini semua anak berpartisipasi. Boleh berbicara secara langsung, kalau saya lebih suka pakai sticky note agar seluruh anak itu tertampungkan ya, suaranya, pendapatnya, aspirasinya. Kemudian nanti kita kategorisasi maksud dari keyakinan kelas ataupun pemahaman kelas impian mereka. Nih, kemudian bagaimana cara mengurutkannya Bapak Ibu dalam keyakinan kelas? Yang dilakukan pertama kali adalah anak-anak diajak dulu nih berdiskusi. Kira-kira nak peraturan-peraturan apa saja yang ingin kalian sepakati? Oh ya Pak, harus datang tepat waktu, kemudian juga menjaga kebersihan, tidak boleh berkata kasar, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian apa nih yang dilakukan oleh guru sebagai fasilitator? Guru mengubah kalimat-kalimat positif. Karena biasanya ada anak-anak yang jangan buang sampah sembarangan, jangan memukul teman, pakai diksi-diksi jangan gitu, diksi-diksi dilarang, berbicara kasar. Itu di keyakinan kelas, diksi-diksi negatif tersebut harus kita ubah menjadi diksi-diksi positif Bapak Ibu. Karena nilai-nilainya adalah nilai-nilai universal yang positif. Selanjutnya, yaitu menyarikan. Menyarikan seperti tadi Bapak Ibu ya, memakai helm, mencuci tangan, pakai masker, kemudian tidak berkata kasar. Oh, berarti saripati dari keyakinan kelasnya adalah keselamatan, kebahagiaan misalnya, hormat. Jadi kata-kata yang 1-2 kata kunci yang merupakan nilai kebajikan. Kemudian berdiskusi bagaimana cara perilakunya. Oh, hormat itu bagaimana ya, Nak? Gitu. Keamanan itu bagaimana ya, Nak? Keselamatan itu bagaimana ya, Nak? Gitu. Kebersihan itu bagaimana? Diskusikan perannya sebagai guru, sebagai siswa, dan kemudian langsung ditindaklanjuti kalau misalnya setelah dievaluasi ya Bapak Ibu, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu.
Jadi Bapak Ibu, kunci utamanya dari keyakinan kelas adalah pertama, keyakinan kelas ini tidak seperti peraturan yang konkret gitu ya. Anak-anak datang 15 menit sebelum masuk gitu. Anak-anak harus mencatat dan seterusnya. Tapi sifatnya universal, menghormati, menghargai, menjaga kebersihan dan seterusnya. Kemudian juga pernyataannya universal, bersifat positif gitu. Tidak terlalu banyak gitu, sehingga mudah diingat. Kemudian juga sesuatu yang mudah diterapkan di lingkungan. Itu yang fokus dari keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemudian ini juga yang kami lakukan, bukan hanya di level siswa Bapak Ibu, ini juga yang dilakukan di sekolah ya. Ini wali murid juga diminta untuk menyampaikan harapan, ekspektasi. Kemudian juga peraturannya disepakati bersama. Nah, ini yang coba kami lakukan ya Bapak Ibu di level sekolah. Biasanya kan sekolah itu membuat peraturan sekolah yang ditandatangani pakai materai gitu ya. Jadi aturannya sudah baku dari sekolah, orang tua mau kalau misalnya mau masuk sekolah ini harus menyetujui seluruh aturan yang ada di sekolah gitu, tanda tangan materai. Itu kan bentuknya nantinya kayak superior Bapak Ibu, ada yang menang, ada yang kalah. Orang tua mau nggak mau tidak ada keterlibatan, tidak ada penampungan aspirasi atau ditanya pendapatnya. Jadi harapannya ada kerjasama juga dengan orang tua dengan bentuk penandatanganan kesepakatan bersama. Levelnya adalah keyakinan kelas ke level keyakinan sekolah. Peraturannya itu digali bersama aspirasinya. Kebetulan di sini ada Ibu Yeni selaku kasih kurikulum SD di Kabupaten Penuh Kalabalu Matang Ilir yang kebetulan juga menjadi wali murid kami. Jadi kegiatan ini dilakukan pada saat MPLS, pada saat pertemuan hari ketiga gitu Bapak Ibu. Ada kelas orang tua sekalian pembentukan paguyuban sekolah, penandatangan kesepakatan bersama. Bu Yeni Kurnia, boleh open mic atau ada ingin yang mau dibagikan Ibu testimoni terkait penandatanganan kesepakatan bersama dan keterlibatan orang tua yang dilakukan oleh SD Negeri 17 Talang Ubi. Bu Yeni? Iya Pak Akbar. Ya Ibu, bantu diberikan pendapatnya Ibu, silakan. Ya, terima kasih Pak Akbar atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Akbar, terima kasih juga sebelumnya. Kehadiran saya waktu itu Pak Akbar satu selaku dari Dinas Pendidikan dan juga selaku wali murid ya Pak Akbar waktu itu pertama sekali anak saya yang kecil masuk di SD 17 Talang Ubi dalam pembentukan paguyuban kelas 1. Saat itu saya hadir memberikan satu pendapat juga ya Pak Akbar ya waktu itu, bahwasannya memberikan nilai suatu pendapat dari wali murid terkait peraturan yang diberikan oleh SD Negeri 17 Talang Ubi. Kemudian yang saya ambil nilai positifnya, waktu itu kita tidak melakukan penandatanganan secara langsung ya Pak Akbar ya waktu itu. Kemudian juga wali murid juga langsung menempelkan sticky note Ibu. Iya, voice note itu salah satu nilai positif. Bahwasannya kalau kita memberikan fakta integritas melalui pernyataan yang apalagi yang pakai bermaterai itu terlalu mengikat nilainya Pak Akbar. Jadi saya lebih dominan setuju dengan apa yang dilakukan oleh SD 17 dengan
terkait peraturan yang diberikan, yang seperti kita tahun kemarin. Untuk yang ke depan ini mungkin bisa diberikan tambahan nilai lainnya Pak Akbar kepada nanti Baik. wali murid kita yang sudah kita sahkan nanti, untuk diberikan juga suatu penguatan kepada wali murid untuk anak didik kita yang baru. Mungkin itu saja Pak Akbar. Baik, terima Terima kasih Bu Yeni. Luar biasa. Terima kasih Iya. Bu, mohon maaf dadakan Iya. jadi memberikan testimoninya. Enggak apa-apa Pak Selalu Akbar, siap aja. direpotkan ya Ibu ya, oleh SD Iya. 17. Terima kasih banyak Bu Enggak Yeni. apa-apa Pak Akbar. Baik. Lagi santai. Aman-aman, Oke sama-sama Pak. kita belajar ya Bu ya. Baik, Bapak Ibu, poin pentingnya adalah keterlibatan ya. Karena tidak semua wali murid itu memiliki kemampuan public speaking yang bagus seperti Bu Yeni, Bapak Ibu. Jadi maka dari itu mungkin kalau misalnya di forum-forum orang tua, hanya beberapa orang tua saja yang mau berani gitu berbicara. Maka dari padahal aspirasinya itu kan seluruh orang tua Bapak Ibu. Maka dari itu kami fasilitasi melalui sticky note. Jadi semua orang tua tuh mencatat, menuliskan gitu. Ada juga pakai Mentimeter kemarin kalau misalnya yang ada akses internetnya. Jadi kami akomodir dari berbagai macam strategi Bapak Ibu. Pada saat kami petakan Bapak Ibu, ternyata banyak hal-hal potensial yang orang tua yang mungkin tidak berani ngobrol secara langsung gitu di depan publik, itu tersampaikan aspirasinya. Mereka juga merasa terdengar gitu ya Bapak Ibu. Terdengar dan didengarkan oleh sekolah. Jadi tidak otomatis ujuk-ujuk posisinya atasan bawahan gitu, superior inferior, tapi juga posisinya setara ya. Menyepakati hal-hal yang bersama gitu. Pengikatnya itu atas dasar keyakinan bersama, bukan atas dasar menang kalah tadi yang seperti teori stimulus respon. Bergeserlah pakai teori kontrol. Kita tidak bisa mengontrol Bapak Ibu. Semengikat-ngikatnya materai 10.000 yang di tengah-tengah di awal, pasti akan ada orang tua yang tidak menyetujui itu Bapak Ibu. Jadi itu tidak berlaku efektif juga pelaksanaannya. Maka dari itu kita gunakan pendekatan yang lebih humanis, lebih memanusiakan manusia. Itulah yang digaung-gaungkan, menjaga hubungan, aspirasi, mereka merasa terdengarkan dan seterusnya. Itu juga level keyakinan kelas di tataran peraturan sekolah Bapak Ibu. Boleh dong Bapak Ibu tombol 1 sampai 10-nya lagi sebelum saya lanjut ke subtopik selanjutnya Bapak Ibu. Terkait keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang sudah disampaikan, sejauh mana Bapak Ibu memahami terkait apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu. 1 sampai 10 dong, boleh Bapak Ibu dibalas dulu di kolom chat. Wah, ini makin malam makin rame nih, 47 orang ini, luar biasa. 10, 9 Pak Nopen, 9. 10, mantap. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Izin melanjutkan, ini sedikit lagi subtopiknya, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Nih, ini paling penting nih Bapak Ibu. Karena ternyata setelah mengetahui teori psikologinya, orang itu melakukan aktivitas karena ada tujuan, pasti ada dasar yang menyebabkan mengapa mereka melakukan hal tersebut Bapak Ibu. Dasarnya adalah ini, 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan juga rasa diterima. Kesenangan itu merasa butuh senang Bapak Ibu. Jadi mungkin ada anak-anak yang tidak mau ikut terlibat dalam pembelajaran, ya karena mereka bosen gurunya ngajarnya dengan cara itu-itu saja Bapak Ibu. Mereka butuh yang hiburan gitu ya, aktivitas fisik, dan seterusnya. Ada juga Bapak Ibu, anak-anak yang saya yakin Bapak Ibu butuh rasa diterima, menerima kasih sayang. Biasanya ini anak-anak yang mohon maaf dari orang tua yang mungkin keluarganya tidak memberikan rasa kasih sayang yang penuh Bapak Ibu. Tipe-tipe anak seperti ini, tipe-tipe yang cari perhatian Bapak Ibu. Entah mereka gangguin temennya biar dipanggil guru gitu. Entah mereka misalnya melakukan sesuatu sudah panggil guru Bu. Gitu. Ya karena mungkin bisa jadi Bapak Ibu tangki cintanya di rumah itu belum penuh Bapak Ibu. Tugas kita lah memenuhi tangki-tangki cinta dan kasih sayangnya tadi. Kemudian ada juga yang anak-anak merasa butuh kebebasan. Kebebasan ini anak-anak yang tidak bisa diatur Bapak Ibu. Disuruh anak-anak diam, tangannya dilipat. 5 menit kemudian dia mau gerak kanan, gerak kiri. Ya itu memang anak-anaknya butuh kebebasan Bapak Ibu. Kebutuhan dasarnya bebas. Anak-anak yang kebebasan ini biasanya
teori-teorinya adalah banyak berbagai macam buku menyatakan anak-anak kebebasan ini anak-anak yang tipe-tipe pemimpin Bapak Ibu. Tipe-tipe yang misalnya provokator ya, dalam tanda kutip ya. Kalau misalnya dia ngomong sesuatu, itu yang lainnya pasti akan mengikuti Bapak Ibu. Gitu. Kunci guru memegang anak yang memiliki kebebasan ini Bapak Ibu, kelas aman biasanya kayak gitu. Karena kebutuhannya diberikan kemandirian, diberikan otonomi, diberikan beragam pilihan Bapak Ibu. Beragam pilihan, bukan satu pilihan saja, diberikan kebebasan. Di kurikulum Merdeka, asesmennya itu harapannya ada pembelajaran diferensiasi gitu ya. Pembelajaran yang berdiferensiasi produk. Yang biasa kita lakukan adalah anak-anak silakan kerjakan soal ini dalam bentuk tes tertulis. Jadi semua anak tes tertulis Bapak Ibu. Saya temukan nih, ada anak ketika ujian praktikum terkait listrik statis dinamis, kemudian listrik yang paralel sama yang seri Bapak Ibu. Ini anak kalau tes tertulisnya mungkin nggak bisa jawab ya. Tapi pada saat ujian praktikum, wah luar biasa duluan, dia cekatan, dia bantu teman-teman yang lain. Itu anak-anak yang diberikan kebebasan. Jadi bentuk pemahaman anak pada suatu tujuan pembelajaran itu beragam Bapak Ibu. Bisa jadi nih, bahas terkait tentang listrik statis. Panopen bisa menunjukkan bukti pemahaman terkait listrik rangkaian seri dan paralel itu dalam bentuk praktikum. Bisa jadi Bu Hodriani dalam bentuk lagu, Bu Nia dalam bentuk puisi, Bu Zulasmi dalam bentuk tulisan. Diberikan kebebasan, keberagaman. Maka dari itu disebutnya merdeka belajar. Tidak ada satu cara yang benar dalam tanda kutip ya gitu. Karena terbuka. Kemudian penguasaan, ini juga nih tipe-tipe pemimpin gitu. Tipe-tipe anak yang butuh disanjung-sanjung gitu. Butuh pengakuan, butuh yang dikit-dikit diapresiasi. Saya mau maju Pak, saya mau. Wah, ini butuh tempat, butuh panggung Bapak Ibu. Maka dari itu jika Bapak Ibu sudah paham anak ini butuh panggung, ya diberikan panggungnya. Dan satu lagi nih, ini yang paling sering terjadi. Anak-anak yang bertahan hidup ya. Anak-anak yang bolos untuk ke kantin gitu karena lapar gitu ya. Anak-anak yang bisa jadi tidak merasa aman Bapak Ibu. Dirinya terancam, di dalam kelas itu terancam. Dirinya kalau ngerasa jam istirahat dan jam pulang sekolah itu adalah hal yang paling ditunggu-tunggu gitu. Karena di kelas tidak aman. Karena mereka merasa di kelas itu terancam gitu. Maka dari itu 5 kebutuhan dasar manusia inilah yang perlu kita juga pelajari Bapak Ibu. Untuk memahami karakteristik dan tujuan anak. Posisi kontrol. Nih Bapak Ibu. Ini yang coba kita refleksi sama-sama gitu ya. Apa yang biasa kita lakukan? Kalau misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, kalau gurunya posisi penghukum, itu nunjuk-nunjuk. Ya. Kau ini ya, gara-gara kau inilah. Itu penghukum Bapak Ibu. Guru berbuat menghukum, menghardik. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan ini, awas ya. Gitu. Hasilnya apa Bapak Ibu? Anaknya memberontak. Anaknya menyalahkan orang lain. Anaknya berbohong biar melewati atau menghindari dari hukuman si guru. Kemudian anaknya berkata apa Bapak Ibu? Ah biarkan sajalah, nanti juga marah-marah lagi. Udah capek Bapak Ibu. udah kebel ya. Udah apa ya bahasa Indonesia bebal ya. Udah terbiasa. Ya udahlah memang nasibnya kayak gini. Gurunya udah capek-capek marah, anaknya tidak berubah, kemudian kita stres gitu ya. Kemudian kita label, ya udahlah enggak bakal sukses anak itu. Tiba-tiba 10 tahun yang akan datang dia jadi pengusaha. Tiba-tiba dia jadi pemimpin Bapak Ibu. Tiba-tiba dia ternyata orangnya yang penguasa, orang anak-anaknya yang kebebasan gitu ya. Kita jadi guru, dari guru ini jadi malu sendiri gitu. Kok saya kemarin jadi guru kok marah-marah dengan dia ya, tiba-tiba sekarang jadi pemimpin gitu kan. Kemudian anak-anak dampaknya apa Bapak Ibu? Mengulangi kesalahan. Jadi ini identitas gagal. Identitas guru yang memberikan penghukuman itu adalah identitas gagal. Lanjut, naik level yang kedua. Identitas posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah. Berceramah Bapak Ibu. Anak-anak dibawa di dalam kantor, diceramai guru satunya, guru A menyeramai, guru B nyaut. Guru C nyaut. Oh anak-anak itu wah dihakimi secara berjamaah gitu ya.
Seharusnya ibu kecewa, seharusnya kamu tahu, ibu lelah sekali. Ujung-ujungnya apa Bapak Ibu hasilnya? Anak menyembunyikan, anak menyangkal, anak berbohong. Ya anak merasa bersalah. Jadi anak melakukan apa? Ya maaf ya Bu, gitu kan. Tapi hasilnya apa Bapak Ibu? Anak itu merasa rendah diri, rendah hati. Itu pembuat rasa bersalah. Ini identitas gagal ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa dilihat nih. Identitas gagal. Sebagai orang tua pun juga saya yakin ya, kita masih di posisi yang sering menghukum, sering membuat anak merasa bersalah. Harapannya kita mulai bisa perlahan-lahan bergeser ke arah yang identitas berhasil Bapak Ibu. Yang kontrolnya dari luar. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk teman. Membuatkan alasan untuk murid gitu. Ayolah, biasanya ini guru-guru muda gitu ya, guru-guru yang deket sama anak-anak gitu ya. Ayolah lakukan ini demi ibu, masa kamu tidak mau? Jadi guru yang memohon-mohon Bapak Ibu, guru yang memohon-mohon agar anak-anak itu bisa merubah perilakunya gitu. Murid meletakkan guru ini sebagai orang yang sangat penting di dunia gitu. Saya pikir Bapak, Ibu, teman saya, ternyata begitu gitu. Tapi Bapak Ibu hasilnya apa? Muridnya lemah, muridnya bergantung gitu. Lanjut, naik level yang keempat, pemantau. Menghitung, iya mohon maaf Pak Yogi, saya tadi rendah hati ya, saya harusnya rendah diri, mohon maaf saya tadi salah diksinya gitu. Terima kasih Pak Yogi sudah mengingatkan. Selanjutnya ke level posisi kontrol pemantau, menghitung dan mengukur gitu. Jadi ini memastikan anak mengikuti peraturannya. Apa peraturannya? Menyesuaikan diri gitu. Murid meletakkan guru sebagai peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas gitu. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini kayak konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Bentuknya bukan hukuman yang tadi, tapi levelnya konsekuensi. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk diberikan gitu. Ini levelnya pemantau. Harapannya di budaya positif itu levelnya manajer. Walaupun saya percaya ini sangat sulit untuk dilakukan Bapak Ibu. Tapi perlahan-lahan kita bergeser. Mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Kalau misalnya keyakinan kelasnya sudah dibuat ya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan? Menguatkan pribadi. Bagaimana caranya? Mengevaluasi diri. Bagaimana sih bentuknya? Ini saya coba simulasikan Bapak Ibu, segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini kita lakukan dulu seluruh teori yang tadi disampaikan di awal, itu bentuknya dalam segitiga Bapak Ibu. Pertama kita stabilkan dulu, posisi mati lampu luar biasa. Ini mati lampu ya, izin ya sebentar lagi ya Pak Nopen, Bunia ini. Woi Masya Allah, hidup lagi, Alhamdulillah. Oke, sedikit lagi Bapak Ibu, terima kasih banyak. Wah 48 orang ini, luar biasa. Pertama Bapak Ibu, ibarat pintu gitu yang tertutup, anak-anak yang melakukan kesalahan itu pasti menyembunyikan sesuatu Bapak Ibu. Jadi pintunya ditutup dengan kuat sekali. Yang dilakukan di segitiga restitusi tahapannya adalah tahapan pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu ibarat kita ketok-ketok pintu secara perlahan-lahan gitu. Ya nak, wajar kok, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Bapak juga melakukan kesalahan kok gitu. Atau anak yang kecanduan game online, Bapak juga main game online kok gitu. Jadi kita ketok perlahan-lahan Bapak Ibu. Bukan kita dobrak ya gitu. Biasanya kan guru langsung dobrak gitu, kepengen tahu apa dia sih alasan anak ini melakukan kesalahan. Anak kalau semakin kuat juga anak itu untuk tidak melepaskan. Sama seperti teori yang kepalan tangan tadi yang sama Bu Mirni saya simulasikan. Bu Mirni mau melakukan apapun saya tidak akan membuka. Gitu. Jadi yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas dulu Bapak. Kamu bukan satu-satunya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini berkaitan dengan teori kebutuhan manusia tadi, yang 5 kebutuhan dasar manusia tadi Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Pasti punya alasan. Anak-anak melakukan teriak-teriak gitu, pasti punya alasan. Anak-anak mengganggu teman yang lain pasti punya alasan ya, cari perhatian tadi gitu ya, pemenuhan kebutuhan dasar yang tadi gitu. Kemudian baru ke segitiga yang terakhir,
menanyakan keyakinan, nilai apa yang diyakini, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini Bapak Ibu, contohnya ya. Distabilkan identitas, kita ingin mengubah identitasnya. Anak-anak yang merasa dia tuh gagal, anak-anak tuh sebenarnya tahu Bapak Ibu kalau dia itu melakukan kesalahan. Jadi orang dewasa juga melakukan kesalahan. Berbuat salah tidak apa-apa, kita bisa menyebutkannya ya. Saya juga melakukan kesalahan seperti itu. Melakukan sesuatu itu gara-gara apa gitu ya. Halo, apakah suara saya terdengar ini Bapak Ibu? Boleh tombol reaction-nya? Yang di luar Kabupaten Pali Bapak Ibu, izin? Boleh tombol reaction jempolnya kalau aman? Bu Hodriani aman nih? Aman Pak, tadi hilang sebentar, ini udah kedengaran lagi. Oke, mohon maaf, sepertinya internet saya berarti ya. Saya izin lanjutkan Bapak Ibu, kemudian menanyakan keyakinan ya. Menghubungkan nilai-nilai yang dipercaya, nilai apa yang dipercaya, apa keyakinan kelasnya. Saya coba izin lanjut ya Bapak Ibu ya. Nih. Ini saya coba praktikan, saya simulasikan ke anak dalam bentuk segitiga restitusi. Kalau ini kasusnya adalah anak ini disimulasikan tidak mengerjakan PR Bapak Ibu. Jadi karena kecanduan game online. Apakah sudah tampil ini videonya? Oke, saya coba izin putarkan dulu Bapak Ibu ya videonya ya. Terima kasih Fatir sudah meluangkan waktu untuk bertemu sama Bapak. Ada beberapa hal yang ingin Bapak tanya sama Fatir gitu terkait hasil kerja Fatir. Apakah kamu bersedia Fatir untuk bercerita sama Bapak sekarang? Oke, Fatir, Bapak kan perhatikan gitu. Beberapa minggu terakhir ini Fatir sering terlambat menyelesaikan tugas. Ada beberapa tugas juga bahkan hasilnya kurang baik gitu. Padahal saya yakin, Bapak yakin Fatir ini anaknya sangat pintar gitu. Kalau Bapak boleh tahu Fatir, sebenarnya apa nak yang terjadi? Saya tidak tahu Pak, saya hanya saat ini sering bermain game dan tidak tahu waktu. Oke, main game ya? Oke. Bapak boleh tahu nak, gamenya game apa kalau boleh tahu? Itu game Free Fire. Oke, Bapak juga suka kok main game Free Fire. Bapak juga ada akun gamenya gitu. Tapi Bapak bisa membagi waktu. Kalau misalnya Fatir sendiri yang dirasakan, kalau misalnya biar lebih fokus lagi dan bisa menyelesaikan tugas, apa yang kira-kira bisa Fatir lakukan, Dona? Mungkin saya akan membuat jadwal Pak. Oke, membuat jadwal ya. Oh, itu ide yang sangat menarik Fatir dan sangat bagus. Membuat jadwal. Kalau bisa lebih spesifik lagi Fatir, jadwal yang seperti apa yang Fatir bayangkan untuk memastikan Fatir bisa bermain game dan juga menyelesaikan tugas Fatir? Saya akan menulis jadwalnya sekarang Pak. Sedangkan waktu bermain game, istirahat dan mengerjakan tugas. Oke, jadwal harian ya Fatir ya. Jadi Fatir tadi berharap bisa membuat kapan waktu main game, kapan waktu istirahat, kapan menyelesaikan tugas seperti itu. Kalau Bapak boleh tanya lebih lanjut Fatir, apa yang bisa membantu Fatir untuk memastikan Fatir mematuhi jadwal tersebut Fatir? Saya akan mengasah alarm di ponsel saya Pak, atau saya akan diingatkan oleh keluarga saya. Oke, jadi ada dua hal ya tadi ya Bapak catat ya. Pertama, Fatir ingin dari diri sendiri itu membuat
jadwal dan mengingatkan melalui ponsel alarm. Kalau misalnya Fatir tadi waktunya berlebih, jadi ada alarm pengingat. Kemudian yang kedua, Fatir minta bantuan keluarga ya Fatir ya, seperti itu. Oke, tadi Fatir sangat luar biasa nih, ada refleksinya, ada jawaban gitu atas permasalahan dan tantangan yang Fatir hadapi. Membuat jadwal harian, membuat alarm pengingat, dan juga membantu orang tua membantu Fatir untuk mengingatkan. Perasaan Fatir bagaimana Fatir setelah menemukan solusi tersebut? Saya akan menjadi lebih baik, Pak. Oke. Saya akan menjadi orang yang menjadi bertanggung jawab. Oke, lebih baik dan bertanggung jawab lagi ya Fatir ya, luar biasa. Nah, terima kasih banyak nak ya. Bapak yakin Fatir bisa menjadi lebih tanggung jawab, lebih menjadi teratur lagi gitu. Jangan ragu Fatir untuk datang dan bercerita dengan Bapak kapan saja. Kalau misalnya Fatir merasakan butuh bantuan, kita bisa nak ya membuat Fatir lebih semangat lagi menyelesaikan tugasnya gitu. Saya akan mencoba untuk lebih baik. Oke, terima kasih banyak Fatir atas kesediaannya untuk bekerja sama. Kita bisa menyelesaikan tugas ini secara bersama-sama. Terima kasih banyak ya Fatir. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir dari kelas 5 SDN 17 tahun. Setelah saya diajak bicara bersama Pak Akbar, saya menjadi lebih termotivasi untuk giat belajar dan rajin mengerjakan PR dan tugas dari sekolah. Terima kasih Pak Akbar. Oke, Bapak Ibu, itu simulasi yang dilakukan untuk kegiatan segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang saya refleksikan pada saat melakukan hal tersebut Bapak Ibu, pertama, kita sebagai guru itu tidak langsung menghakimi. Karena kita posisinya anak itu melakukan kesalahan pasti ada dasar tujuannya gitu ya. Kemudian yang kedua, kita memanusiakan hubungan. Dalam artian nih Bapak Ibu, yang namanya anak-anak ya pasti main game. Tinggal sekarang itu adalah porsinya jangan terlalu banyak main game. Intinya kan seperti itu. Kita aja orang dewasa Bapak Ibu masih suka kan mencari kesenangan gitu ya. Hiburan, main game, nonton apa gitu kan. Tinggal sekarang bagaimana memastikan anak untuk membagi waktunya. Dan yang saya tekankan Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang universalnya adalah anak itu mampu bertanggung jawab di akhir. Dia paham ketika misalnya tadi membuat jadwal secara rutin, kemudian juga mengingatkan ponsel alarm, kemudian juga minta bantuan orang tua di rumah kalau misalnya ada tugas dan seterusnya, itu salah satu bagian yang kita gali gitu. Oke, saya izin untuk lanjut terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum kita nanti masuk sesi tanya jawab. Oh, selesai ya ternyata. Oke, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo boleh raise hand-nya terlebih dahulu, atau langsung boleh di kolom chat. Sambil saya juga cek nih pemahaman Bapak Ibu dari angka 1 sampai 10 terkait 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar dan juga segitiga restitusi Bapak Ibu seberapa paham. Yang ini materi yang paling pamungkasnya Bapak Ibu di budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu bantu jawab dulu sambil kita menunggu kalau misalnya ada yang ingin bertanya ataupun langsung memberikan tanya, boleh secara langsung ataupun di kolom chat Bapak Ibu. Terima kasih banyak 46 orang ini yang sudah hadir, luar biasa. Terima kasih Pak Nopen. Yang lainnya silakan Bapak Ibu. Oke. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Adakah yang ingin bertanya Bapak Ibu? Kolom chatnya atau langsung angkat tangan? Disilahkan. Kalau ada yang ingin bertanya, ada yang belum jelas disampaikan, disilahkan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rido, Mbak Muyatin, Elizabeth, Bu Lasmi, Bu Sri, Bu Yeni. Terima kasih banyak. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu, saya izin untuk merangkum aktivitasnya karena ini sudah juga melebihi durasi 30 menit lebih. Bu Putri Rismantia selaku penggerak komunitas belajar boleh bantu untuk dikirimkan link daftar hadirnya di kolom chat. Kode webinarnya adalah 17 ya Bapak Ibu ya. Silakan diisi 17. Nanti langsung otomatis kalau benar isiannya
e-sertifikatnya langsung dikirim ke email Bapak Ibu. Jadi mohon untuk memastikan email dan juga namanya Bapak Ibu isiannya benar ya. Kami buka link webinarnya sampai pukul 9 ya Bapak Ibu. 1 jam saja. Silahkan nanti formulir Google Form-nya diisi, daftar hadirnya. Kemudian pada saat kode webinarnya ditulis angka 17 ya Bapak Ibu. Oke, saya izin untuk merangkum Bapak Ibu kalimat penutup sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini Bapak Ibu. Berikut merupakan mind mapping ya. Dari disiplin positif yang disampaikan kurang lebih dalam 1,5 jam terakhir gitu Bapak Ibu. Jadi harapannya makna disiplin itu memerintah dari diri sendiri Bapak Ibu. Internal, motivasinya internal. Kemudian juga keterkaitan semua orang di teori kontrol itu memiliki tujuan dalam melakukan sesuatu. Teori motivasinya berdasarkan apakah hukuman, berdasarkan imbalan, atau berdasarkan diri sendiri. Gitu ya. Kemudian juga model berpikirnya harus menang-menang, kolaborasi. Maka dari itu guru memiliki 5 posisi kontrol. Harapannya kita itu di identitas berhasil. Entah berhasil dari eksternal atau dari internal Bapak Ibu. Dari eksternal itu teman pemantau, dari internal itu manajer. Dan realitas kebutuhan itu beragam. Kemudian kita berusaha untuk memahami dan berempati terkait orang lain, dunia orang lain. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bisa jadi melihat suatu hal itu baik, belum tentu baik di mata orang lain. Maka dari itu kita wajib untuk memahami 5 kebutuhan dari manusia. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, teori motivasi, 5 posisi kontrol, kemudian 5 kebutuhan dasar itu berakhir dan bermuara pada segitiga restitusi. Kita harus, anak-anak pada saat melakukan kesalahan, kita harus stabilkan dulu identitasnya. Identitas gagal anak-anak itu distabilkan dulu, wajar kok melakukan kesalahan. Kemudian kita validasi kebutuhannya, apa kita gali alasan kenapa mereka melakukan kesalahan, kemudian kita yakinkan, kita kuatkan karakternya melalui menanyakan keyakinan yang disebut dengan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak 50 orang yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya berterima kasih banyak Bapak Ibu berpartisipasi secara aktif sekali melalui kolom chat maupun diskusi interaktif tadi. Terkait disiplin positif, saya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Bu Putri boleh juga kirim Ibu link PMM komunitas belajar kita dan link grup WA-nya agar teman-teman yang lain bisa mengikuti informasi terkini dari komunitas belajar SD Negeri 17 Talang Ubi. Kami rutin Bapak Ibu melakukan kegiatan aktivitas kombel secara daring. Dan selanjutnya nanti ada aktivitas akan berbagi praktik baik dari seluruh guru yang ada di SD Negeri 17 Talang Ubi. Kebetulan kemarin mayoritas guru mengikuti berbagi praktik baik cerita, foto, dan video di Festival Kurikulum Merdeka yang diadakan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan juga di Kemdikbud kemarin. Di Gebiar bulan Gebiar Merdeka Belajar tahun 2024. Bu Putri, boleh bantu dikirim terlebih dahulu linknya? Silakan Bapak Ibu, itu presensi daftar hadir juga sudah dikirim. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri kegiatan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas. Grup WA-nya ada di kolom chat Bapak Ibu ya, yang berkenan masuk disilahkan untuk update informasi terkait komunitas belajar SD Negeri 17 Talang Ubi. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Wah, ada Pak Randy nih, Kepala Sekolah Penggerak dari Oki nih. Wah, luar biasa ini. Saya tersanjung dihadiri oleh Kepala Sekolah Penggerak ini. Mantap, mantap. Baik, terima kasih banyak. Jangan gitu Pak, biasa aja Pak. Masya Allah. Terima kasih Pak Randy sudah hadir. Ini bawa timnya enggak? Saya izin stop.